yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah ataupun yang konser di gereja, tibalah kita di penghujung akhir tahun 2023. Tema kita untuk bulan Desember adalah Second Coming. Kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana caranya? Kita harus tetap waspada karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Untuk itu, marilah kita semua bersiap untuk kedatangannya yang kedua kali. Maka kami ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. God bless you all. Selamat pagi menjelang siang, shalom semuanya. Puji Tuhan. Saya juga menyapa saat ini saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan secara live. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sebelum kita datang dan beribadah kepada Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bawa di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, sebab sampai saat ini kami merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang kami lalui dengan kesehatan kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan siang hari ini kami mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan, sebelum kami menaikkan syukur kami, Tuhan memberkati tubuh jiwa roh kami, dan Kau mengampuni setiap kesalahan pelanggaran kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Engkau sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia agung.
selamat bagimu. Mari saya undang kita semua perlahan-lahan bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini biarlah Tuhan saja yang ditinggikan. Amin Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Yesus Raja. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Kami sambut Engkau Raja kami. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja yang hidup sekarang dan sampai selamanya. Engkau tetap Raja kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah Engkau yang datang dalam nama Yesus. Saudara yang percaya bahwa Tuhan sudah hadir, katakan sama-sama. Sekali lagi katakan. Berikan salam kiri kananmu dengan senyuman yang luar biasa. Yesus telah lahir bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami.
sudah naik, berarti kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali menjemput Anda-anda yang setia. Amin. Katakan kepada kanan kirimu, setia sama Tuhan. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya dan dia akan berjanji, dia akan kembali mengangkat dan menjemput kita semua. Amin. Haleluya. Ibu, saya persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahannya. Kita mau memberikan sebagian dari berkat Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, kami di sini berdoa Tuhan terkhusus Tuhan untuk persembahan Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dan biarlah persembahan ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu dan berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Mari kita pujikan lagu ini sama-sama. Damai sejahtera, Kuduskan aku Tuhan. kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ini hidup kami Yesus. Dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci, pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan
Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindu. Saya ulang hambanya untuk maju ke depan. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindu. Mari kita berdoa. Hosana, Hosana, terpujilah namamu ya Bapa. Tinggilah namamu ya Bapa. Hosana, Hosana, kami merindukanmu ya Bapa. Datanglah dalam kerajaanmu ya Bapa. Sucikan pikiran kami, sucikan hati kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa, agar kebenaran sejati dari Bapa yang kami dengar, sehingga kami rindu, kami ingin mendengar perintah-perintah-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Tuhan itu baik. Amin. Amin. Ya, ayo katakan ke kiri kanan. Ayo, Tuhan itu baik. Ya. Ya. Kenapa kita bilang Tuhan itu baik? Luar biasa ya. Kalau kita lihat-lihat, kita rasakan, tanpa terasa kita di akhir tahun 2023. Kita udah bulan Desember loh. Suasana udah suasana Natal. Ya. Masuki tahun 2023, saya masih ingat waktu itu kita memasuki tahun ke-8, betul ya? Karena waktu itu Presiden kita Pak Jokowi mengatakan winter is coming. Wow, judul apa itu? Judul seri ya. Ya, winter is coming. Artinya apa? Resesi akan menguasai dunia. Tapi ternyata sampai saat ini kita baik-baik aja tuh. Karena Tuhan itu baik. Amin ya. Amin. Buktinya saya lihat seger-seger mukanya nih jemaat GAB ini. Gimana Pak Aryadi? Mau pergi mana lagi Pak Aryadi? udah disiapkan nih. Mau kemana lagi dia? Ya luar biasa nih kalau saya lihat. Ya. Kalau kita di GAB, kita bulan Desember ini temanya adalah second coming. Ayat emasnya kita ambil di 2 Timotius 4 ayat 8. Bisa ditunjukkan ya? Udah? 2 Timotius 4 ayat 8. Itu adalah ayat emas di bulan Desember ini. Ya, ayat 2 Timotius 4 ayat 8. Saya bacakan aja. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi mungkin Bapak Ibu bulan-bulan ini sering mendengar ya dari 2 Timotius 4 ayat 8. Kalau minggu lalu Bu Evi juga membahas tentang ayat ini. Kemudian Pak Aryadi juga membahas tentang ayat ini. Pagi tadi saya ngintip-ngintip, Bu Esther ngomong apa ya? Gitu ya. Sama 2 Timotius 4 ayat 8, ya kan? Nanti kita akan bahas sedikit. Jadi saya mungkin akan sedikit menambahin. Tapi yang pengen saya bagikan, sebetulnya waktu Bu Evi memberikan menginformasikan Pak Tikun bawakan firman Tuhan pada tanggal 10 Desember 2023. Kira-kira mungkin 3 minggu yang lalu. Saya sudah mempersiapkan satu materi namanya adalah masa lalu,
masa kini, dan masa yang akan datang. Materi itu sebenarnya saya siapkan karena saya melihatnya kita udah memasuki akhir tahun 2023. Ya, materinya sudah jadi. Tadi pagi saya ketemu dengan Pak Mei tanya, Pak PPT-nya mana? Mohon maaf Pak, PPT-nya nggak jadi. Karena dorongan ini sangat kuat. Jadi mohon maaf, saya coba mengalir aja ya. Tadi saya juga kasih Pak Mei cuma catatan aja. Pak, ayatnya ini Pak. Mohon maaf, moga Bapak Ibu nggak bosen lihat saya. Ada berapa? 11 atau 11 ayat itu. Iya. Dorongannya sangat kuat. Semalam Tuhan memerintahkan saya untuk bicara tentang ku tetap setia. Nggak tahu pagi tadi juga Bu Esther juga mengatakan tetap setia. Dorongannya sangat kuat. Bahkan tadi pagi saya merasa mantep dengan tema ku tetap setia. Ya. Nah, sebelum kita membahas ayat ini, ayo Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal siapa sih itu Timotius. Ya, kalau saya agak kepo dikit ya, boleh ya. Timotius ini kira-kira panggilannya siapa ya? Iya, kepo dikit ya, biar nggak ngantuk ya. Saya dulu pernah bekerja di satu perusahaan, ada 3 Timotius, ya kan? Yang satu itu masih muda, kita panggil namanya Timi, ya kan? Timi masih pemuda lah, baru lulus kuliah lah, ya seperti Rebecca gitulah ya. Ya. Tapi yang kedua umurnya udah 30-an, panggilannya Timo, wah, ya kan? Iya. Yang keempat umurnya udah 50-an, karena boleh kita panggil Mr. Tim, ya kan? Nah kalau Timotius panggilannya siapa ya, gitu ya? Ya, tapi ya kita nggak bahas itu ya, ceritanya lain. Nama Timotius dalam Alkitab tertulis sebanyak 24 kali. Ya, dan nama Timotius sebetulnya adalah seorang yang sangat-sangat istimewa, seorang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Ya, kita bisa lihat namanya benar-benar disanjung tinggi ya. Bahkan ada satu gereja di Konstantinopel itu berarti di Turki, itu disebut dengan Santo Timotius. Ya, itu luar biasa, ya kan? Jadi kita akan diskusi kenapa Timotius itu dipilih oleh Tuhan. Kenapa enggak yang lainnya gitu loh. Ya kan? Nah, arti dari Timotius sebenarnya adalah menghormati atau memuliakan Allah. Ya kan? Timotius ini dipilih oleh Rasul Paulus dan dia sebagai anak iman dari Rasul Paulus. Luar biasa. Ya kan? Dipilih oleh Rasul Paulus. Coba kalau misalnya kita dipilih oleh Bu Evi untuk menjalankan satu jemaat di area tertentu, misalnya nggak tahu di mana misalnya gitu, di Porong gitu misalnya gitu ya, atau di Porong udah ada ya Pak ya, atau di satu kota kecil di Papua gitu, ya itu luar biasa, ya kan. Kemarin saya ada ketemu dengan minggu lalu tepatnya, saya ketemu dengan seseorang, dia adalah pimpinan dari satu perusahaan, ya mungkin bukan promosi ya, mungkin namanya adalah PT Kawan Lama. Kalau saya bilangnya konco lawas, nama PT-nya Kawan Lama, jualan mesin-mesin. Ya, dia cerita, dia tanya, Bapak, mohon maaf Bapak gereja Kristen Buddha? Tanya ke saya, oh Pak saya Kristen Pak. Jemaat di mana Pak? Saya GAB Pak. Loh GAB? Saya juga GAB Pak. Loh ya? Wah itu namanya, kita harus pendekatan ya, biasa. Setelah itu Pak diskon lagi dong Pak. Ternyata dia GAB Krian, ada ya Pak ya? GAB Krian ya, ada. Dia wah nyambung kita, ya kan, nyambung kita. Pak kalau gitu sesama anak Tuhan dong Pak, diskon lagi dong Pak, boleh dong Pak. ya itu sekilas saja, ya kan? Oke, kemudian mari kita baca bagaimana. Siapa sih sebetulnya Timotius itu? Ayo kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Kisah Para Rasul 16 ayat 1.
Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedang ayahnya seorang Yunani. Jadi apa yang saya garis bawahi ada ya. Di sini ada seseorang bernama Timotius. Kemudian ibunya seorang Yahudi dan percaya, sedang ayahnya adalah seorang Yunani. Jadi kalau kita lihat budaya dari orang Yahudi, mereka itu menerapkan sistem itu patrilineal. Patrilineal itu artinya marga mengikuti ayah. Kalau mungkin di sini ada yang orang Padang. Kalau orang Padang biasanya matrilineal ya. Katanya marga mengikuti ibu, ya kan? Nah, marga bagi orang Yahudi juga sangat penting. Tapi Yahudi ini juga ada uniknya. Mereka juga ada campurannya, ya kan? Kalau marga patrilineal ikut papa, tapi kalau keturunan dia mengikuti dari ibu, matrilineal. Nah, Timotius ini membawa marga dari ayahnya yang seorang Yunani, tapi dia diakui juga sebagai orang Yahudi karena ibunya adalah orang Yahudi. Ya, kita saya sempat browsing, saya sempat cari-cari siapa sih sebenarnya ayah dari Timotius ini. Mohon maaf saya nggak menemukan, ya kan? Cuman tertulis ada ayahnya seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi dan dia orang yang percaya pada Tuhan. Ya, jadi itu yang jadi apa ya? Jadi bahan pembicaraan kita, ya kan? Tapi kenapa kok dia dari campuran? Ya, apalagi dia membawa marga orang Yunani. Orang tua saya, terutama ayah saya, waktu saya kecil selalu mengatakan jaga marga keluarga kamu. Itu yang harus dibela. Ya, jadi mungkin kalau anak sekarang nggak ada ya pesan kayak gitu ya. Saya juga nggak ngomong gitu kok. Ya, marga kamu gitu, harus jaga mati-matian gitu ya. Itu kehormatan. Nggak pernah ngomong gitu ya. Ya nggak pernah ya. Bu Susan juga nggak pernah ngomong gitu ya, Bu. Enggak ya. Ya, udah kita juga nggak jamin. Tapi dulu waktu saya kecil, saya selalu diomongin, kenapa di Chinese marganya ada di depan? Karena itu yang diutamakan. Ya kan? Memang anak-anak saya juga membawa marga, jadi komplit ya, namanya Stephen He, Devi itu ya. Enggak saya campur gitu. Karena biar mereka juga tahu mereka itu siapa. Ya, memang kami bukan dari keluarga yang besar, bukan dari keluarga Salim gitu, bukan ya, tapi biar mereka juga harus tahu keturunannya. Ya, berapa minggu ini saya suka melihat foto-foto lama, foto-foto dari pernikahan orang tua saya gitu ya, dan saya tunjukkan siapa kakek dari kakek saya ya. Jadi biar anak-anak juga tahu gitu loh ya. Saya tertarik dengan teman saya itu dari keluarga Batak, dia punya pohon keluarga, punya silsilah. Oh, dulu nenek moyang saya itu ininya ini, ya kan. Saya mungkin cuma sampai kakek nenek saya, di atas saya kok nggak tahu, harus balik ke Cina mungkin ya. Iya. Tapi yang saya kembali lagi ke Timotius. Timotius ini dia campuran antara Yahudi dan Yunani. Ya. Kemudian kita baca lagi di Kisah Para Rasul 16 ayat 1. 2 Timotius 1 ayat 5. Ya kan? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu, Lois, dan dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dalam ayat ini 2 Timotius 1 ayat 5, apa yang saya garis bawahi adalah iman yang tulus, ikhlas. Kemudian yang kedua, hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Artinya itulah pentingnya keluarga. Ya. Seorang anak
biasanya dekat dengan ibu. Betul ya? Betul ya Bu Besti ya? Bu Eti juga sama betul ya Bu ya? Saya juga sama anak-anak saya juga dekat dengan ibu. Ya kan? Biasanya panutan anak laki maupun anak perempuan, biasanya kalau anak laki lihat bapaknya loh. Ya kan? Ayah, kalau Pak Aryadi betul-betul mantap gitu. Biasanya bagi seorang papa itu, bagi anak perempuan melihat ayah itu adalah seorang superhero. Wah, gitu ya. Ya kan? Jadi apa yang dilakukan oleh seorang ayah biasanya akan mempengaruhi seorang anak perempuan. Dan biasanya dia pengen punya suami juga seperti ayahnya. Ya kan? Bagi seorang anak laki melihat ibunya adalah sebagai seorang pelindung. Ya kan? Seorang anak laki itu sebetulnya, saya juga bandel Pak, tenang Pak Aryadi. Mudah nih bandel Pak. Iya, tapi kita menemukan ketenangan dalam diri seorang ibu. Ya kan? Ya. Ya. Sebandel-bandelnya kita, pasti kita akan apa? Menurut pada ibu. Ya. Ya, beruntung kita yang masih punya orang tua. Saya selalu berpesan kepada staf saya, ya. Kamu pengen diberkati? Iya Pak. Kamu pengen hidupmu berubah? Iya. Pulang, jenguk ibu kamu, jenguk mamah kamu, senangkan orang tua kamu. Bahkan ada satu perintah tidak tertulis di tempat kami. Bagi karyawan yang gajian pertama, biasanya kan disuruh traktir. Ya gitu ya. Biasanya, traktir itu gajian pertama dong. Saya enggak itu. Saya bilang, pulang, senangkan hati ibu kamu. Itu perintah tidak tertulis di tempat kami. Aneh memang, ya kan? Tapi kalau kita ingin diberkati, kita harus dekat dengan orang tua, terutama ibu. Kalau orang awam bisa bilang, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ya, Rebecca jangan cari surga di bawah telapak kaki maminya loh ya. Ya, tapi senangkan hati orang tua. Kalau kita pengen diberkati loh. Ya. Ya, itu secara tidak tulis. Kebetulan saya dekat dengan saya pernah bekerja di ya saya boleh bilang kutu loncat lah. Ya tapi enggak dekat-dekat ya, saya biasanya 5 tahun pindah, dan kebetulan saya biasanya berada di ring 1, dekat dengan pemilik perusahaan pakan ternak yang logonya singa, tahu ya, perusahaan gas terbesar di Indonesia, ya kan. Saya dekat dengan ring 1, pasti dengan pemilik, dan yang saya lihat adalah biarpun mereka Buddha, tapi mereka menghormati mamahnya luar biasa. Mereka menghormati orang tuanya luar biasa. Karena mereka sadar, mereka itu dibentuk dan dibina oleh orang tua. Jadi sama dengan Timotius. Timotius dipilih Tuhan bukan karena mendadak loh. Ada anak lewat, kamu ya saya pilih ya. Enggak. Karena iman yang tulus ikhlas, yang berasal dari neneknya. Jadi neneknya sendiri sudah menjadi panutan kepada ibunya, Yunike apa Yunik namanya, dan Yunike sendiri menjadi panutan bagi Timotius. Jadi kita para orang tua, ya kan, diberkati kalau kita punya anak. Tuhan berarti sayang dengan kita, dan itu sebenarnya tanggung jawab bahwa kita harus jadi panutan yang baik bagi anak-anak kita. Setuju? Amin? Amin ya. Ini kok melenceng yo? Di sini nggak ada ya. KPN ku gak ono Pak. Melenceng jadi ngalir aja, ngalir ya. Ya. Oke. Jadi iman yang sudah dibina, dipupuk sejak Timotius kecil, ya kan? Bukan iman yang sesaat, bukan iman yang karbitan, tapi benar-benar iman yang dipupuk sejak kecil. Oke, kita baca selanjutnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 2. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium. Jadi
ibaratnya kayak semacam satu produk, ya kan? Timotius itu punya brand, wah brand, ya kan? Dikenal sebagai apa? Pertanyaannya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai umat yang dipilih, apa image yang ada dalam diri kita? Itu pertanyaan yang patut kita renungkan. Menjelang akhir tahun 2023, image kita apa? Kita dikenal sebagai orang yang baik, kita dikenal sebagai orang yang brengsek, kita dikenal sebagai seorang yang murah hati, atau kita dikenal sebagai seorang yang pelit. Ya, kalau brand itu punya image. Tadi saya bilang saya dulu pernah kerja di satu pabrik pakan ternak yang logonya singa. Dia image-nya adalah good quality. Dia tidak perlu sponsor karena sudah dikenal sebagai produknya berkualitas. Bukan saya promosi, tapi produknya dia benar-benar sudah jaminan. Jadi kalau anak ayam makan ini pasti ayamnya gemuk lah, kok gitu, ya kan? Atau kalau kita biasa air minum, kita beli air mineral, bilangnya apa? Aqua. Makanya Aqua rebranding lagi. Mereka bilang tidak semua air itu Aqua. Ya, itulah kekuatan sebuah brand, image. Image apa yang ada di dalam diri kita? Ya, itu penting ya. Saya tidak mengajarkan untuk menjaga image, bukan, ya kan? Tapi kita sebagai umat yang dipilih, image apa yang melekat dalam diri kita? Orang melihat orang Kristen itu seperti apa? Banyak yang saya lihat ya, saya dengar dari teman-teman, bahkan teman-teman mungkin nggak ngira kalau saya berada di satu komunitas, teman-teman nggak mengira kalau saya seorang Kristen. Mereka bilang orang Kristen itu jago berkhotbah. Bukan image itu yang pengen Tuhan dengar dari diri kita, ya kan? Tuhan tuh pengen kita tuh seperti apa sih? Nanti kita bahas juga ya. Jadi Timothy dikenal sebagai seorang pribadi yang baik, ya kan? Dulu pimpinan saya seorang Thailand, ya kan? Dia mengatakan good is not enough. Artinya baik itu tidak cukup, ya kan? Kemudian ayo kita bahas kenapa sih ini sangat relevan ya, sangat relevan. Kenapa Paulus pengen Timotius itu lebih, bukan hanya sekedar baik. Ya mungkin ada pertanyaan, kenapa kok nggak baik sih Pak? Good is never enough, ya kan? Ya, ayo kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita garis bawahi yang pertama adalah engkau muda. Engkau muda ini bukan berarti masalah umur. Pada saat itu Timotius, ya jadi pada saat Timotius menerima surat dari Rasul Paulus, diperkirakan dia berumur 15 tahun. Seorang yang masih muda. Muda ini bukan sekedar umur. Muda ini bisa juga, mungkin saat ini orang melihat kita nothing, bukan siapa-siapa. Oh saya masih baru Pak Kristennya. Bukan. Ya kan? Nah, Rasul Paulus mengatakan, jadilah teladan. Teladan, kalau tadi Timotius dikenal sebagai seorang yang baik, itu berarti adalah secara kuantitas apa yang dilihat oleh orang. Tapi Rasul Paulus pengen Timotius menjadi teladan. Teladan tuh kita bicara berarti apa? Kualitas kehidupan. Kualitas. Jadi sebaiknya kita kalau mau punya image-nya bukan hanya secara kuantitas. Oh memang orang Kristen, iya. Tapi juga secara kualitas, perkataan yang menyenangkan. Jadi ya ditulis tadi ya, menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Apa yang kita sampaikan, apakah perkataan kita menenangkan hati orang lain? Apakah keluarga kita juga senang berbicara dengan kita? Kalau lihat
kualitas dari seseorang itu gampang. Lihatlah keluarganya. Apakah hubungannya dengan anaknya itu baik? Apakah hubungannya dengan istri, dengan suaminya itu baik? Apakah hubungan dengan orang tuanya itu baik? Gampang kok dilihat. Ya, anak saya udah gede-gede, saya juga bilang gampang, lihat itu gampang. Lihat keluarganya, ya kan? Gampang, ya kan? Kemudian dilihat lagi dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, perbuatan kita sehari-hari, ya kan? Bagaimana respon kita pada saat kita menghadapi tekanan? Bagaimana respon kita pada saat kita menghadapi persoalan, ya kan? Dalam pekerjaan, anak buah bagaimana? Apakah anak buah juga merasa sukacita? Sukacita bukan berarti senang-senang terus, ya. Tapi juga beberapa anak buah seringkali juga melempar masalah ke atasannya, ya. Saya seringkali ngomong gini, waduh, aku dianggap waste bin itu tempat sampah, ya. Jadi kalau persoalan udah banyak gitu, ya sulit. Menurut Pak Tekun gimana? Nah, apakah kita akan marah-marah dalam menghadapi persoalan-persoalan itu? Ya, kita sebagai orang Kristen, kita harus menghadapinya. Perkataan kita bagaimana sih? Ya, mungkin mereka di tempat saya yang Kristen cuman 1, 2, 3 orang. Dari 60 cuman 3 orang, berarti berapa? 5%. Bagaimana cara kita? Saya juga kemarin juga dalam meeting mingguan saya juga bicara, ya kan, tentang kualitas kehidupan. Nyerempet-nyerempet dikit Pak ya. Ya memperkenalkan firman Tuhan boleh lah ya ke pekerjaan. Ya. Ya. Kemudian dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Artinya juga dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita. Bagaimana? Ya kan? Ayo kita lihat lagi. Ya. Oh, ya. Ada satu quotes yang menarik ya. Quotes ini saya lihat dalam satu IG tentang kebajikan. Quotes ini mengatakan, jangan pernah berhenti melakukan hal-hal baik, walaupun orang lain tidak peduli. Jangan pernah berhenti untuk melakukan hal-hal baik. Ya, melakukan hal baik adalah suatu kewajiban bagi kita. Ya kan? Bukan paksaan dan bukan untuk menjaga image kita, bukan. Ya kan? Ya, ayo. Ya, jadi melakukan kebaikan adalah kewajiban bagi umat Kristen. Ya, ayo kita lihat lagi kenapa Rasul Paulus memilih Timotius. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi yang pertama adalah Paulus ingin menyertai Paulus. Jadi dalam perjalanan Paulus, ya, Paulus memilih Timotius. Dan yang kedua adalah menyunat Timotius. Ya, ini dua hal yang kita garis bawahi. Yang pertama, Paulus dipilih pada saat berumur 15 tahun. Tadi kita udah baca karena dia dari keturunan orang percaya. Tapi permasalahannya adalah Timotius ayahnya adalah orang Yunani. Ya, orang Yunani tidak disunat, orang Yahudi yang disunat. Dalam satu ayat di Roma 2 ayat 29, Paulus menyatakan tidak perlu disunat. Ya, betul ya. Tidak perlu disunat secara fisik, ya. Tapi yang perlu adalah sunat secara rohani. Ya, sunat di dalam hati. Artinya kita itu membuang kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Itu sunat secara rohani. Ya. Sunat adalah perjanjian antara umat Israel dengan Allah pada saat itu dengan Abraham, ya kan? Sunat menjadi identitas umat Allah dalam perjanjian lama. Tapi mengapa Timotius harus disunat? Kalau menurut saya ini sebenarnya adalah satu strategi pelayanan.
supaya Timotius bisa diterima oleh orang Yahudi. Ya, saya seringkali juga mengatakan kepada tim sales saya, ada satu cara supaya kita bisa diterima oleh customer kita. Ya, strategi itu namanya adalah pitching, Pitching. Artinya gini, pitching. Artinya gini, kalau saya mau menjual sesuatu ke Pak Aryadi, ya kan, saya harus tahu siapa Pak Aryadi. Pak Aryadi itu hobinya apa sih? Supaya kita nyambung, Pak. Supaya ngomongannya nyambung. Misalnya hobinya pelihara ikan, ya Pak ya. Masih pelihara ikan, Pak ya. Iya. Ikan apa? Ikan mas koi. Jadi saya harus tahu, walaupun di rumah saya nggak ada ikan mas koi gitu ya. Belajar supaya saya ketemu dengan Pak Aryadi. Pak Aryadinya suka, nyaman bertemu dengan saya. Itu pitching namanya. Ya. Jadi kalau saya lihat ini sebetulnya hampir sama, cuman waktu itu mungkin namanya lain lah ya. Rasul Paulus pengen supaya Timotius itu diterima oleh umat Yahudi. Ya, karena umat Yahudi percaya umat pilihan Allah harus disunat. Ya, jadi itulah. Dan saya lihat sebetulnya adalah pengorbanan Timotius, ya kan, supaya dia bisa diterima oleh umat Yahudi, ya kan. Ya, jadi ini satu hal yang luar biasa. Dia berserah, menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Ya, oke. Dan mengapa Paulus memilih Timotius? Ayo kita baca lagi di Filipi 2 ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal Ivamu. Ayat 20, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya, kita garis bawahi sehati dan sepikir dengan dia. Jadi Rasul Paulus ini melihat seseorang yang sehati dan sepikir dengan Paulus. Tentunya kalau kita dalam tim pelayanan ya, Pak Hendri mungkin milih kan seseorang yang sehati dan sepikir dengan Pak Hendri kan, bukan yang berlawanan toh. Berlawanan nanti jadinya jadi apa? Bukannya pelayanan malah berantem, Pak. Ya, betul ya. Sama kalau kita dalam pekerjaan kan juga sehati dan sepikir dengan anak buah kita, atasan dan bawahan sehati dan sepikir. Ya. Nah, ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Timotius adalah seseorang yang mementingkan kepentingan Kristus Yesus. Itu terlihat. Jadi sekali lagi bukan sebagai secara saya kadang kebalik, kuantitas dia itu adalah seorang yang baik, tapi benar-benar seorang yang berkualitas, mementingkan kepentingan Kristus. Apa itu kepentingan Kristus? Ya, ayo kita baca. Sebenarnya kita juga beruntung dengan ajaran Yesus ya. Kalau kita baca satu buku gitu ya, saya itu paling suka ya. Kalau bisa baca itu saya bikin ringkasannya. Buku, misalnya saya lagi baca Psychology of Money, tebal bukunya, 200 halaman. Intinya apa sih buku itu? Ya, intinya apa sih? Saya ringkas. Ya, kalau dulu saya 2 bulan lalu saya pernah baca buku namanya Ichigo Ichi, bukunya orang Jepang ya. Kemudian sempat saya sharingkan di doa pagi ya Bu Eti ya. Ichigo Ichi kira-kira 2 bulan lalu ya. Saya suka membaca, kemudian saya ringkas intisarinya apa. Sebenarnya Tuhan Yesus itu juga meringkas loh, ajarannya itu loh. Ajarannya kalau kita ikut perjanjian lama ya, aturan itu sangat begitu banyak. Kalau kamu melanggar ini hukumannya ini, kalau kamu melanggar ini hukumannya ini. Betul ya Pak ya? Tapi Yesus itu cuma meringkas. Ya, kita baca ya, jadi Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jadi kelihatannya orang ahli Taurat ini kelihatannya seperti ngetes.
apa sih hukum yang paling utama? Ya. Ayat 29 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini inti daripada ajaran Tuhan Yesus. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang pertama. Gampang ya? Enggak gampang begitu. Enggak gampang. Ya. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Lebih enggak gampang lagi. Karena pada umumnya manusia itu egosentris. Termasuk yang ngomong, saya sendiri egosentris, luar biasa. Selalu mementingkan diri sendiri. Ya, enggak peduli dengan orang lain. Ya kan? Karena kita hidup itu di dunia yang penuh dengan kompetisi. Saya dari kecil udah terbiasa kompetisi, ya kan? Jadi sifat egonya itu pasti muncul, terbawa. Kita ada anak kecil aja lah. Ya, saya masih ingat waktu anak saya kecil. Nggak ada yang ngajarin, tapi kalau punya mainan dia nggak mau berbagi dengan anak yang lain. Betul ya, kayak Bu Susan mungkin yang pernah pegang sekolah minggu anak-anak ya, betul ya. Anak kecil nggak usah diajarin, pasti mementingkan dirinya sendiri. Semakin besar sifat itu akan semakin kuat, terutama dalam bekerja. Dalam bekerja bersaing, berapa banyak orang yang menjelek-jelekan kita? Oh banyak Pak. Saya ngomong sama anak buah saya, jangan dibalas. Ada customer pindah ke tempat kami, ya komputer kami, jelek-jelekan kami, Pak jangan ke sana Pak, gini Pak. Customernya ngomong ke saya bilang, loh itu haknya Bapak mau beli kemana pun terserah kok, ya kan, Bapak bisa menilai kok, tapi kami tidak boleh, saya bilang kita tidak boleh membalas, dan saya memaklumi itu manusiawi, dan itu jadi dorongan bagi kami. Barusan ini saya juga digosipkan, kami ada proyek di Inka, industri kereta api, bikin water tank. Jadi kalau di kereta api itu kan ada kayak tempat air itu ya, sama ada septic tank itu untuk kloset. Jadi untuk kotoran manusia itu ada kayak tangkinya, ya kan. Kami digosipkan perusahaan kami tidak mampu melayani Inka oleh kompetitor kami. Orang Inka cerita ke saya bilang, oh gitu ya Pak ya, yang tahu Bapak. Saya no comment Pak, saya no comment. Yang tahu Bapak kok, apa kami bisa melayani Bapak, ya kan? Nah, kalau ngomong tentang emosi, seorang tekun punya emosi Pak Hendri, ya, tapi nggak boleh. Nah itu sebenarnya simpel aja. Saya mencoba gitu ya, mencoba menjadi teladan, ya kan. Saya tidak membalas kejahatan, ya kan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentunya sebagian besar dari kita mengasihi diri sendiri ya. Tentunya kita merawat tubuh kita karena kita mengasihi diri kita sendiri. Kita memberikan pakaian yang terbaik, sepatu yang terbaik, jam tangan yang terbaik. Jangan lupa di tempatnya Pak Indri. Ya, tentunya apa? Karena kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, apakah kita juga mengasihi orang lain? Ya kan? Itu perintah dari Tuhan Yesus ya. Jadi mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ada dua panggilan bagi kita umat manusia. Yang pertama panggilan untuk mengasihi Tuhan. Ya kan? Kita bisa belajar dari Nabi Daud, Raja Daud, ya kan? Sangat menarik kalau kita baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai
seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi mengapa Allah memilih Daud dibandingkan Saul, ya kan? Kenapa Saul disingkirkan? Karena di sini tertulis Daud berkenan di hati Allah dan melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Daud ini kita bisa baca di Mazmur 42 ayat 1. Mazmur 42 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Daud selalu merindukan Allah. Apa kita juga selalu mengharapkan kehadiran Allah dalam hidup kita? Bangun pagi bagi saya adalah suatu anugerah yang luar biasa. Sebulan yang lalu ada salah satu teman saya gak bisa bangun, artinya game over, tidur. Istrinya waktu saya pergi ke Adiasa, istrinya ya kita datang, kemudian kita sekedar berbicara. Malam gak ada apa-apa Pak, pagi-pagi kok gak bangun. Ya, umur 54, ya belum begitu tua. Jadi bagi saya pagi ini kita bangun adalah satu anugerah dari Tuhan. Amin, amin ya, amin ya. Jadi, nah pertanyaannya Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita diberi satu anugerah oleh Tuhan pada hari ini, apa yang akan kita lakukan? Hidup bagi saya besar di Jawa Tengah. Hidup bukan hanya sekedar mampir ngombe, bukan. Hidup bukan hanya sekedar 24 jam, bukan. Tapi kualitas apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Ya, patut kita renungkan. Tanpa sengaja, tanpa kita sadari, waktu berjalan dengan cepat sekali. Cepat sekali. Ya. Tahu-tahu Desember. Ya. Ya. Tahu-tahu saya udah umur 55, waktunya pensiun. Ya, gak sadar. Perasaan saya itu kok barusan kemarin ya. Anak masih kecil-kecil itu ya. Tahu-tahu udah gede ya, lebih besar lagi dari saya. Ya. Tanpa kita sadari, waktu berjalan dengan cepat. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita sudah mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Itu doa saya setiap pagi. Ya kan? Saya selalu mencoba. Saya pengikut golongan apa ya? 1%. 1% ini mencoba untuk hidup yang lebih baik. Jadi tagline dari perusahaan kami adalah lebih baik lagi. Ya, karena kita pengen lebih baik lagi. Saya mengajarkan teman-teman untuk hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. 1% aja improvement setiap hari. Kamu akan lihat betapa besar kuasa Tuhan, betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin ya. 1% aja lah, kecil kita lakukan setiap hari. Itu akan memberi dampak yang besar. Ya itu Bapak Ibu. Kemudian kita baca lagi. Ya, yang Mazmur 42 ayat 2. Jiwaku haus pada Allah, kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku datang melihat Allah? Daud begitu rindu, ingin dekat dengan Tuhan. Dia ingin datang kepada Allah. Apakah kita di pagi hari kita selalu datang kepada Allah? Ikut doa pagi Bu Etik. Wah, ini tamparan bagi saya nih Bu Etik nih ya. Ayo Pak, tangi jam 4 Pak, ayo. Udah pagi. Kalau banyak ya, apalagi dengan ya saya kesibukan karena itu ya. Kalau tantangannya banyak ya. Keinginan duniawi itu saya akuin itu sangat menggoda. Ya. Menyenangkan hati Tuhan gak gampang. Ngomong di depan gini gampang, tapi terus terang ya, saya ngomong di depan ini saya juga apa ya, tantangan bagi saya gitu loh.
ibaratnya kalau dulu istilah lama gajah di belangkoni ya Pak ya. Iso khotbah kayak iso nglakoni ya Pak ya. Bu, saya nggak mau seperti itu kok. Iya. Iya kan. Tantangan bagi saya, apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, ya. Kemudian mari ya, panggilan yang kedua adalah panggilan untuk menjadi utusan Allah atau mengasihi sesama. Ya, ini jelas sekali diajarkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ayo supaya nggak ngantuk, kita bacanya gantian ya. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil ya, supaya nggak ngantuk ya. 1 Korintus 13 ayat 4 udah keluar ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ayo. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi Bapak Ibu, apakah kita mengasihi sesama? Ya, saya suka dengan kalau saya membawakan firman atau mungkin saya sharing, saya suka dengan metode renungan, memberikan pertanyaan kepada audiens supaya jemaat itu juga bisa merenungkan, jemaat bisa mengerti, bisa melakukan introspeksi diri, ya kan? Apakah kita sudah mengasihi sesama? Apakah kita masih suka syirik dan dengki? Orang lain sukses, kita nggak suka. Orang lain maju, kita nggak suka. Berarti kita tidak mengasihi sesama, ya kan? Kasih itu sabar. Jadi orang sabar itu nggak gampang, ya. Saya seringkali diomongin orang terlalu sabar. Saya pernah jadi direktur HRD satu perusahaan gas. Kelemahan saya apa? Kenapa saya dianggap nggak cocok di bagian itu? Nggak cocok tapi tetap suruh megang. Sampai hari ini saya keluar. Saya dikritik oleh direktur utama karena saya dianggap terlalu sabar. Orang duniawi mungkin mengatakan sabar itu nggak baik, ya kan? Saya dulu sebelumnya orang strategik, saya orang operation pindah ke strategik, kemudian karena HRD kosong, saya jadikan direktur HRD, ya kan? Sabar itu dia, kalau orang duniawi bilang sabar itu berarti kamu tidak tegas, sabar itu kamu berarti tidak bisa mengambil keputusan secara cepat. Ya kan? Itulah kepentingan orang-orang duniawi. Tetapi sekali lagi Tuhan itu mengajarkan. Saya beruntung Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mendirikan perusahaan sendiri. Dan saya tidak mau, bukan tidak mau ya. Saya bukan berarti perusahaan itu harus jadi Kristen semua, karyawannya Kristen semua, bukan. Tapi biarlah orang-orang itu bisa melihat kasih Kristus dalam kehidupan saya, ya kan? Menegur seseorang, saya sering menegur, yes. Tapi bukan menegur dengan cara kekerasan, bukan menegur kemudian orangnya sakit hati. Saya selalu mengatakan, saya kerja ikut orang 22 tahun di beberapa perusahaan, ya kan? Tapi saya minta sama Tuhan, izinkan saya membuat satu perusahaan dengan iman Kristen, biar orang bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kami. Ya, saya tidak mengkritiskan mereka. Kadang-kadang saya ambil beberapa ayat-ayat, saya bilang ini kita general ya. Saya kadang juga ngambil ayat dari Al-Quran juga supaya menyeimbangkan itu, ya kan. Tapi biar mereka juga tahu
Bagi yang muda, Timotius sering saya sampaikan. Oh, mereka mungkin Muslim, tapi mereka tahu Timotius. Iya kan? Saya juga ada ngambil beberapa dari agama Buddha. Bahkan mereka itu juga saya ajarin apa? Sampok, tahu nggak sampok? Perang 3 negara itu. Filosofinya bareng juga saya ambil gitu. Ya, tapi biar mereka itu juga melihat kasih Kristus dalam kehidupan kami. Ya. Jadi kasih itu nggak gampang. Ya. Jadi orang sabar itu nggak gampang. Ya kan? Sabar mungkin orang duniawi bilangnya apa? Lemah. Sabar itu pengalah. Pengalah itu ya berarti ya kalah. Betul ya? Orang sabar itu dia apa-apain diam aja. Bukan itu, bukan ya. Ya. Ya sekali lagi, orang menjelek-jelekin kita biasa. Perang tidak harus dengan harga, Pak Indri. Ya kemarin kita bahas ya. Perang saya sekali bilang, perang bukan perang harga. Kita perangnya perang berkualitas. Ya kan? Kita yang saya ajarkan di tim sales saya adalah care to customer. Care to customer sebenarnya adalah satu kasih pada sesama. Ya kebetulan mereka adalah customer kami gitu loh. Care, peduli. Jangan cuman jualan. Saya paling nggak suka dengan hard selling. Hard selling itu orang ketemu langsung tawarin. Ya kan, tahu Pak produk kami ini Pak yang terbaik Pak. Yang lain itu jelek Pak. Enggak. Saya kurang suka. Ada satu tour agent nawarin membership. Membershipnya ngeri Pak. Satu Alia. Ya. Satu mobil Alia. Tapi dia hard selling, memaksa supaya kita untuk jadi membershipnya dia. Ya kan? Saya enggak suka. Ya kan? Terlalu berlebihan, terlalu lebay. Tapi kalau saya lebih sukanya care dulu. Ya kan? Saya biasanya lebih suka itu, Pak kita berteman dulu aja Pak ya. Bapak enggak harus beli sama saya dulu, tapi berteman aja dulu. Kira-kira persoalan Bapak apa itu yang bisa saya bantu. Mungkin saya bisa bantu Pak, tapi kalau saya nggak bisa ya mohon maaf, ya kan. Jadi sifatnya adalah konsultatif. Konsultatif itu kayak diskusi persoalan dia apa yang bisa kita berikan. Ya, saya mengajarkan itu bentuk care kita, ya kan. Sama dengan kita dan bersama. Kalau kita pengen nambah jemaat ya Pak ya. Kalau menurut saya sih kita harus care pada sesama dulu. Kita mungkin jangan lihat secara kuantitas dulu, tapi secara kualitas pelayanan kita, ya kan? Ya, saya juga selalu dengan beberapa orang teman-teman saya pelayanan ke kampung-kampung, tapi mereka tidak mengkristenisasi. Biarkan mereka mengenal Tuhan Yesus. Pelan-pelan Pak, mereka nanti akan tertarik Pak. Ya, itu yang luar biasa. Itu kasih terhadap sama ya. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang kita pelajari dari Timotius? Pertama, Timotius adalah pribadi yang dapat dipercaya. Introspeksi diri. Apakah kita pribadi yang dapat dipercaya Tuhan? Kemudian didukung oleh karakter yang teladan, berkomitmen dan teguh dalam melayani Tuhan. Jadi selain dapat dipercaya, dia punya karakter, punya komitmen. Ya kan? Banyak yang dipilih, tetapi kemudian banyak juga yang gugur Pak, karena masalah komitmen. Pelayanan nggak mudah, ya kan? Dan yang paling penting adalah selain komitmen, Timotius adalah pribadi yang setia dalam melayani. Dia setia pada Tuhan dan mau ambil risiko. Timotius ini meninggalnya karena dihukum mati ya Pak ya. Karena waktu itu dia melawan penyembah berhala. Ya, kemudian dia dihukum mati. Jadi kita bisa belajar Timotius ini setia sampai mati. Ya.
Oke, Bapak Ibu. Ya. Dan karena itu Timotius mendapat kepercayaan dalam melayani sesama. Mendapat kepercayaan dan mau. Banyak yang dapat kepercayaan tapi tidak mau. Timotius melayani di mana? Melayani di jemaat Tesalonika, jemaat Korintus, jemaat Filipi, jemaat Berea, jemaat Efesus. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sudah menjadi pribadi yang dipercaya Tuhan? Itu introspeksi buat diri kita sendiri. Yuk, yang berikutnya. Jadi dari ayat emas dalam bulan ini, 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Mahkota kebenaran. Apa sih mahkota kebenaran? Pak Aryadi secara detail sebenarnya sudah dibahas. Ya kan? Mahkota kebenaran adalah upah kekal yang diberikan Tuhan bagi umatnya yang setia sampai akhir. Yang setia pada jalan kebenaran, yang mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis finish dengan tetap setia memelihara iman. Ya Bapak Ibu, dunia ini kalau tadi Bu Esther bilang ada 2 pilihan, ya kan? Dunia ini saya setuju. Dunia ini sebenarnya banyak pilihan. Yang gampang, apa kita tetap komitmen melayani Tuhan, tetap setia pada Tuhan, atau kita memilih jalan duniawi, tidak setia pada Tuhan. Itu adalah pilihan bagi kita semua. Kalau kita pengen hidup kita dibenarkan, kalau kita pengen menjadi teladan, tentunya kita harus tetap setia. Ya, tahun 2024 segelas saja, karena waktunya juga terbatas. 2024 dikenal dengan the rise of election economic. Artinya bulan Februari nanti kita akan pemilu. Dan kita doakan semoga Tuhan berikan pemimpin yang baik bagi Indonesia supaya Indonesia bisa maju. Amin ya. Wah, amin keras belakang. Ya. Kita itu memasuki masa-masa yang tidak pasti. Secara ekonomik itu disebut dengan VUCA. VUCA, apa itu VUCA? Volatile, uncertainty, kompleks, dan ambiguity. Kita memasuki masa-masa yang tidak pasti, membingungkan, sulit, ya kan? Ya tadi tidak. Jadi kita tidak tahu pemimpinnya siapa kok. Ganti presiden tentunya ganti menteri tentunya ganti direksi, ganti peraturan, pajak juga berubah, bikin pusing ya, ya kan? Sehingga banyak yang kalau kita yang terjun di dunia marketing itu banyak yang bingung mau melakukan apa. Ya, ini adalah pilihan bagi kita. Kita mau ngapain? Kita masih setia pada Tuhan atau kita mau pakai jalan pintas? Ya, kalau kita yang terjun di dunia bisnis, banyak jalan pintas yang ditawarkan. Ya kan? Ya, apa sih yang menjadi harapan kita, resolusi kita di tahun 2024? Ya, ini biasanya kan akhir tahun kan kita biasanya kan melakukan introspeksi diri. Kemudian akhir tahun biasanya kumpul dengan keluarga, biasanya kita berbagi. Apa resolusi Anda? Apa harapan Anda di tahun 2024? Nah, siapa di sini ya tahun 2023 resolusinya pengen baca Alkitab atau pengen menyelesaikan Alkitab? Siapa? Saya termasuk. Ada nggak? Oh, ada Rebeka. Ada ya? Siapa yang di bulan Januari dimulai dari Kejadian 1 ayat 1, sekarang masih di kitab Kejadian? Banyak. malu ya. Ya, itu coba kita introspeksi diri. Kita biasanya di awal tahun itu pengen punya harapan yang gede gitu ya kan. Tapi kenapa kok banyak yang tidak tersampai? Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak komit. Kita seringkali itu juga hari ini nggak baca. Saya coba berupaya ya, sesibuk apapun pagi saya selalu baca paling enggak 5 pasal terus, ya kan?
saya pakai aplikasi namanya My Bible, itu kan ada juga ya, dia bisa mengingatkan kan. Oh, kalau kurang. Nah, seringkali kita itu hari ini nggak bisa, besok dirapel, besok nggak bisa, dirapel lagi. Akhirnya apa? Ketinggalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun. Artinya kita tidak komit. Supaya komit gimana? Kita harus merubah kebiasaan kita. Merubah kebiasaan juga nggak gampang. Kita harus bersedia melakukan hal yang kecil-kecil setiap harinya. Tadi yang saya bilang ya, 1%, ayo 1%, lebih baik lagi, lebih baik. Dulu membaca 5 pasal, nggak gampang. 2 pasal udah capek. Tapi sehari, kadang saya bisa sampai 10 pasal. Waktu tulisannya juga nggak ada, tapi harus paksakan diri, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, harapan saya Bapak Ibu diberkati tahun 2024, amin, amin. Mulailah dengan komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan ubah sikap diri kita untuk fokus, ya, fokus pada hal yang kecil-kecil. Ya, oke. Kemudian yang kedua, saya ingin Bapak Ibu juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, kita baca lagi. Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku. Jadi pada hari akhir, tadi disampaikan oleh Bu Esther, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Adil. Hakim yang tidak pernah salah. Ya. Kemudian bukan hanya pada kita, tapi kepada semua orang, ya kan? Jadi sebetulnya surat 2 Timotius 4 ayat 8 ini adalah surat Rasul Paulus pada Timotius pada saat Rasul Paulus berada di penjara di Roma. Dia disiksa dan dia akan dihukum mati, dihukum pancung kalau nggak salah ingatnya ya. Ya. Tapi pada saat itu Paulus mengajarkan ke Timotius, ada mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran yang menanti kita jika kita setia kepada Tuhan. Ya, itu harapan saya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita kesimpulan dari pagi ini, ya, kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi ini. Saya teringat dengan satu lirik lagu. Lirik lagu itu judulnya adalah Ku Tetap Setia. Ya kan? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Agak terharu saya. Jadi kita harus setia karena adanya janji Tuhan pada kita. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Jadi Bapak Ibu, apa kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya seperti Timotius pada yang kita bahas pada pagi ini? Jikalau ya, tetaplah setia, tetaplah berharap pada Tuhan, tetaplah bersandar pada Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersandar kepadamu ya Tuhan. Karena ajar kami untuk tetap berseru kepadamu. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami akan tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ketika Engkau datang dari surga, turun ke muka bumi, Engkau bukan lagi menjadi bayi, tetapi Engkau menjadi raja, bahkan Engkau menjadi hakim yang akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang sudah mati. Dan Engkau akan memberikan mahkota kehidupan, Engkau memberikan mahkota kebenaran bagi setiap orang yang setia di dalam mengiring Engkau, setia di dalam melayani Engkau, dan yang setia sungguh-sungguh melakukan bagian kami, yaitu melakukan kebenaran firman-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami percaya semua karena ada Roh Kudus yang menjadi penolong buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Berkati kembali, Engkau isi kembali bejana hidup dari hamba-Mu Tuhan Bapak Etekun. Berkati dalam seluruh kehidupannya bersama Ibu Debbie, juga untuk Steve dan Dev. Tuhan berkati keluarga ini. Biarlah Tuhan melalui keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan semakin banyak seluruh para pegawainya yang telah bekerja di perusahaan di mana Pak Etekun mendirikan perusahaan, maka seluruh karyawannya akan mengenal Kristus dan mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dan siang hari ini kami semua yang sudah mengikuti ibadah, baik yang di gereja, kami yang mengikuti secara online, tiba saatnya kami akan pulang dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan pada siang hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.